Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi dengan Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel juga merupakan keponakan Dyah Dwarawati, istri Brekertabumi Raja Majapahit. Beliau adalah tokoh wali Songo tertua yang berperan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Melalui pesantren Ampel Denta, Sunan Ampel mendidik kader-kader penggerak dakwah Islam, seperti Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Dengan cara menikahkan juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit, Sunan Ampel membentuk keluarga-keluarga Muslim dalam suatu jaringan kekerabatan yang menjadi cikal bakal dakwah Islam di berbagai daerah. Sunan Ampel sendiri menikahi Putri Arya Teja, Bupati Tuban, yang juga cucu Arya Lembu Suraraja Surabaya yang Muslim. Jejak dakwah Sunan Ampel tidak hanya di Surabaya dan ibu kota Majapahit, melainkan meluas sampai ke daerah Sukadana di Kalimantan. Berikut adalah kisah Sunan Ampel. Asal-usul dan awal kedatangannya ke Jawa. Sunan Ampel yang makamnya terletak di Kampung Ampel, Kota Surabaya, adalah anggota Dewan Wali Songo tertua yang memiliki peranan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Dari penelusuran silsilah keturunan, Sunan Ampel atau Raden Rahmat merupakan keturunan Nabi Muhammad. Meskipun terdapat beberapa versi dalam silsilah keluarganya, namun semuanya menghubungkannya dengan Nabi Muhammad. Ayah Sunan Ampel, yaitu Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, diketahui punya nama lain Ibrahim Zainuddin Al-Akbar, yang memiliki nasab keturunan Nabi Muhammad. Adapun nasab lengkap Sunan Ampel atau Raden Rahmat sebagai berikut. Raden Rahmat bin Said Ibrahim Zainuddin Al-Akbar, bin Said Jamaluddin Al-Husain, bin Said Ahmad Jalaluddin, bin Said Abdullah, bin Said Abdul Malik Asmat Khan, bin Said Alwi Amil Faqih, bin Said Muhammad Sohib Mirbad, bin Said Ali Halikosam, bin Said Alwi, bin Said Muhammad, bin Said Alwi, bin Said Ubaidillah, bin Said Ahmad Al-Muhajir, bin Said Isa, bin Said Muhammad, bin Said Ali Al-Uraidi, bin Imam Ja'far Shodiq, bin Imam Muhammad Al-Bakir, bin Imam Ali Zainal Abidin, bin Imam Al-Husain, bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Rasulillah. Dalam versi yang lain dinyatakan nasab beliau adalah sebagai berikut. Sunan Ampel bin Said Ibrahim, bin Jamaluddin Al-Kabir, bin Mahmud Al-Kabir, bin Jalaluddin Husain Jahangir, bin Ahmad Al-Kabir, bin Jalaluddin An-Nakfi, bin Syarif Mahmud, bin Ja'far, bin Muhammad, bin Mahmud, bin Ahmad, bin Abdullah, bin Ali As-Sogir, bin Ja'far Az-Zaki, bin Ali, bin Muhammad, bin Ali, bin Musa, bin Ja'far, bin Muhammad, bin Ali, bin Husain, bin Fatimah binti Rasulillah. Dalam historiografi lokal dituturkan bahwa Raden Rahmat datang ke Jawa bersama saudara tuanya yang bernama Ali Musada atau Ali Murtado dan saudara sepupunya yang bernama Raden Burereh atau Abu Hurairah. Sunan Ampel atau Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 untuk menemui bibinya, yaitu Dyah Dwarawati. Dyah Dwarawati adalah seorang putri Campa yang menikah dengan Raja Majapahit yang bergelar Brekertabumi. Menurut Lembaga Riset Islam Pesantren Luhur Sunan Giri Malang, dalam sejarah dan dakwah Islamiyah Sunan Giri, tahun 1975, Imam Rahmatullah bersama ayahnya datang ke Jawa dengan tujuan dakwah Islamiyah, disertai saudaranya yang bernama Ali Murtado dan kawannya bernama Abu Hurairah putra Raja Campa. Mereka mendarat di Tuban. Setelah tinggal di Tuban beberapa lama sampai ayahandanya wafat, Imam Rahmatullah berangkat ke Majapahit menemui bibinya yang dikawin Raja Majapahit yang masih beragama Buddha. Sementara itu, menurut Jayadiningrat dalam Sejarah Banten, tahun 1983, dikisahkan bahwa Raden Rahmat ketika dewasa mendengar tentang peperangan di Jawa. Dengan 3 orang pandito muda, atau ulama muda lainnya, yaitu Burereh, Syekh Salim, dan saudaranya yang tak disebut namanya, Raden Rahmat berangkat ke Jawa. Setelah keempat orang tadi berangkat ke Jawa, Campa diruntuhkan oleh seorang kafir dari Sanggora.
Kedatangan Sunan Ampel ke Majapahit diperkirakan terjadi awal dasawarsa keempat abad ke-15, yakni saat Arya Damar sudah menjadi Adipati Palembang, sebagaimana riwayat yang menyatakan bahwa sebelum ke Jawa, Raden Rahmat telah singgah ke Palembang. Menurut Thomas W. Arnold dalam The Preaching of Islam, tahun 1977, Raden Rahmat sewaktu di Palembang menjadi tamu Arya Damar selama 2 bulan, dan dia berusaha memperkenalkan Islam kepada Raja Muda Palembang itu. Arya Damar yang sudah tertarik kepada Islam itu hampir saja diikrarkan menjadi Islam. Namun, karena tidak berani menanggung risiko menghadapi tindakan rakyatnya yang masih terikat pada kepercayaan lama, ia tidak menyatakan keislamannya di hadapan umum. Menurut cerita setempat, setelah memeluk Islam, Arya Damar memakai nama Aryo Abdillah. Keterangan dari Hikayat Hasanuddin yang dikupas oleh J. Edel, tahun 1938, menjelaskan bahwa pada waktu kerajaan Campa ditaklukkan oleh Raja Koci, Raden Rahmat sudah bermukim di Jawa. Itu berarti Raden Rahmat ketika datang ke Jawa sebelum tahun 1446 Masehi, yakni pada tahun jatuhnya Campa akibat serbuan Vietnam. Hal itu sejalan dengan sumber dari Serat Walisana yang menyatakan bahwa Prabu Brawijaya, Raja Majapahit, mencegah Raden Rahmat kembali ke Campa, karena Campa sudah rusak akibat kalah perang dengan kerajaan Koci. Niang katujuh ing warto, lamun ing Campa nagari mangkio manggih karisakan, kaser perang lan naten Koci. Penempatan Raden Rahmat di Surabaya dan saudaranya di Gresik, tampaknya memiliki kaitan erat dengan suasana politik di Campa, sehingga dua bersaudara tersebut ditempatkan di Surabaya dan Gresik, dan dinikahkan dengan perempuan setempat. Babat Ngampeldenta menuturkan bahwa pengangkatan resmi Raden Rahmat sebagai imam di Surabaya dengan gelar Sunan dan kedudukan wali di Ngampeldenta dilakukan oleh Raja Majapahit. Dengan demikian, Raden Rahmat lebih dikenal dengan sebutan Sunan Ngampel. Menurut sumber legenda Islam yang dicatat H.J. de Graaf dan T.H.G. T.H.P.G. Aud dalam kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, peralihan dari Majapahit ke Mataram, tahun 1986, Raden Rahmat diangkat menjadi imam Masjid Surabaya oleh pejabat pecat tanda di Terung, bernama Arya Sena. Penempatan Raden Rahmat di Surabaya, selain dilakukan secara resmi oleh pecat tanda di Terung, juga disertai oleh keluarga-keluarga yang dipercayakan kerajaan Majapahit untuk dipimpinnya. Menurut Lembaga Riset Islam Pesantren Luhur Sunan Girimalang, tahun 1975, karena hubungan baik dengan Raja Majapahit, Raden Rahmat diberi izin tinggal di Ampel disertai keluarga-keluarga yang diserahkan oleh Raja Majapahit. Dalam perjalanan menuju Ampel, dikisahkan Raden Rahmat melewati daerah Pari, Krian, Wonokromo, dan Kembang Kuning yang berupa hutan. Di tempat itu, Raden Rahmat bertemu dengan Ki Wiryo Saroyo, menurut sumber lain Ki Wirajaya, yang dikenal sebagai Ki Bang Kuning, yang kemudian menjadi pengikut Raden Rahmat. Sementara menurut Babat Tanah Jawi, sewaktu tinggal di kediaman Ki Bang Kuning, Raden Rahmat menikah dengan putri Ki Bang Kuning yang bernama Mas Karima. Dari pernikahan itu lahir dua orang putri, yaitu Mas Murtosyah dan Mas Murtosima. Selama tinggal di kediaman Ki Bang Kuning, Raden Rahmat dikisahkan membangun masjid dan menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat sekitar. Demikianlah, Ki Bang Kuning yang menjadi mertua Raden Rahmat itu ikut serta mengembangkan dakwah Islam di sekitar kediamannya, terutama melalui masjid yang dibangun menantunya. Oleh karena Ki Bang Kuning memiliki putri bernama Mas Karimah, maka ia dikenal juga dengan sebutan Embah Karimah, bermakna bapaknya si Karimah. Dengan nama itu, ia lebih dikenal masyarakat sekitar sebagai sesepuh desa, sehingga saat wafat makamnya dijadikan peziarahan oleh umat Islam. Menurut Serat Walisana, Raja Majapahit tidak langsung mengangkat Raden Rahmat di Ampel-Denta, melainkan menyerahkannya kepada Adipati Surabaya bawahan Majapahit bernama Arya Lembusura, yang beragama Islam. Arya Lembusura dikisahkan menempatkan Raden Santri Ali menjadi imam di Gresik dengan gelar Raja Pendita Agung, dengan nama Ali Murtolo, atau Ali Murtado. Setelah itu, Arya Lembusura menempatkan Raden Rahmat sebagai imam di Surabaya, berkediaman di Ampel-Denta dengan gelar Sunan Ampel-Denta, dengan nama Pangeran Katib. Bahkan, dikisahkan Raden Rahmat menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri Arya Teja dari Tuban.
Menurut sejarah dalam, Arya Teja dari Tuban menikahi Putri Arya Lembusura dan menurunkan bupati-bupati Tuban. Itu berarti, Nyai Ageng Manila yang dinikahi Raden Rahmat itu adalah cucu perempuan Arya Lembusura. Oleh karena terhitung cucu menantu Arya Lembusura, maka pada saat Arya Lembusura mangkat, Raden Rahmat menggantikan kedudukannya sebagai penguasa Surabaya, sebagaimana dikisahkan sumber-sumber tertulis seperti Sejarah Region Surabaya, yang mencatat bahwa Raden Rahmat adalah Bupati pertama Surabaya. Puniko panjenengan ing Kabupaten Suropringgo, Kanjeng Sinuhun Enggi Ampel Dento, nami Pangeran Rahmat, juluk Syekh Mahdum, sedoka sariaken ing Ngampel. Gerakan dakwah Sunan Ampel. Berdakwah adalah tugas setiap muslim sesuai sabda Nabi Muhammad, balighu ani walau ayatan. Sampaikan apa yang bersumber dari walaupun satu ayat. Itu sebabnya, tidak peduli apakah seorang muslim berkedudukan sebagai pedagang, tukang, petani, nelayan, pejabat, atau raja sekalipun, memiliki kewajiban utama untuk menyampaikan kebenaran Islam kepada siapa saja dan di mana saja. Raden Rahmat yang dikenal dengan gelar Sunan Ampel, dalam catatan historiografi lokal diketahui sebagai tokoh yang menjalankan amanat agama itu dengan sangat baik, melalui prinsip dakwah, mau'izatul hasanah wa mujadalah billati hiya ahsan. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad, usaha dakwah yang dilakukan Raden Rahmat adalah membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan-perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Dengan cara itu, ikatan kekeluargaan di antara umat Islam menjadi kuat. Dalam sejarah dalam, disebutkan bahwa Putri Arya Lembusura menikah dengan penguasa Tuban, Arya Teja, dan menurunkan bupati-bupati Tuban. Disebutkan pula bahwa Putri Arya Lembusura yang lain, yang bernama Retna Panjawi, menikah dengan Prabu Brawijaya dari Majapahit. Lewat tokoh Prabu Brawijaya yang juga menikahi Bibi Raden Rahmat, hubungan dengan Arya Lembusura terjalin. Itu sebabnya, setelah Prabu Brawijaya menyerahkan Raden Rahmat kepada penguasa Surabaya beragama Islam, Arya Lembusura, dia tidak saja mengangkatnya menjadi imam di Ampel, tetapi menikahkannya pula dengan Nyai Ageng Manila, putri penguasa Tuban, Arya Teja, yaitu menantu Arya Lembusura. Demikianlah, Raden Rahmat memiliki hubungan kekerabatan dengan penguasa Tuban, Arya Teja, sekaligus dengan penguasa Surabaya, Arya Lembusura. Lewat hubungan kekerabatan dengan penguasa Surabaya, Arya Lembusura itulah yang pada gilirannya membawa Raden Rahmat pada kedudukan sebagai bupati, penguasa Surabaya, menggantikan kedudukan Arya Lembusura. Menurut sejarah Region Surabaya, Raden Rahmat adalah bupati pertama Surabaya, sebagaimana tertulis pada daftar urutan bupati-bupati Surabaya sebagai berikut. Puniko panjenengan ing Kabupaten Suropringgo, Kanjeng Sinuhun Enggi Ampel Dento, nami Pangeran Rahmat, juluk Syekh Mahdum, sedoka sariaken ing Ngampel. Dengan kedudukan sebagai bupati yang berkuasa di suatu wilayah, gerakan dakwah yang dilakukan Raden Rahmat lebih leluasa, terutama dalam usaha memperkuat jaringan kekerabatan dengan penguasa-penguasa di wilayah lain. Di dalam babat Tanah Jawi dituturkan, bagaimana dalam upaya memperkuat kekerabatan untuk tujuan dakwah, Raden Rahmat menikahkan Khalifah Husain, nama tempat di Rusia Selatan dekat Samarkand, dengan Putri Arya Baribin, Adipati Madura. Kocapa Maulana saking ngatas angin pan Khalifah Husain namaniro, pan sampun prapto ing Ngampel, sampun lami tinuduh marang susuhunan ing Ngampel Gading, dadio Imam Maduro lan Sumenep iku, Islamno beh wong Madura miyang Sumenep, Balego lan Surwesti, Khalifah Husain Kobra kambil mantu mring Aryo Baribin. Tersebutlah seorang Maulana dari negeri atas angin bernama Khalifah Husain, telah datang ke Ampel, telah lama ditunjuk oleh Sunan Ampel, untuk menjadi imam di Madura dan Sumenep, mengislamkan semua orang Madura hingga Sumenep, Balega dan Surabaya. Khalifah Husain Kubra diambil menantu oleh Arya Baribin. Serat Kanda menyebutkan, bahwa Khalifah Husain adalah kerabat Raden Rahmat. Khalifah Husain memiliki saudara bernama Syaikh Waliul Islam. Syaikh Waliul Islam ini, menurut Serat Kanda, menikah dengan Retno Sambodi, putri penguasa Pasuruan bernama Lembu Mirudo, yang masyhur disebut Panembahan Gunung Bromo. Kerabat Raden Rahmat yang lain adalah Syaikh Maulana Garib, yang dinikahkan dengan Niken Sundari, putri Patih Majapahit bernama Mahodara.
Usaha dakwah melalui penguatan jaringan kekerabatan lewat pernikahan, dilanjutkan oleh Raden Rahmat sewaktu putra-putrinya menginjak usia dewasa. Putri hasil pernikahan dengan Nyai Karimah Putri Ki Bangkuning yang bernama Mas Murtosiah, dinikahkan dengan seorang santrinya, yaitu Raden Paku yang bergelar Sunan Giri. Adik Mas Murtosiah yang bernama Mas Murtosimah, dinikahkan pula dengan santrinya yang lain, yaitu Raden Patah yang menjadi Adipati Demak. Santrinya yang lain, Raden Kusen, adik Raden Patah, dinikahkan dengan cucu perempuannya yang bernama Nyai Wilis. Di dalam babat Tanah Jawi digambarkan, bahwa selain mengajari murid-muridnya membaca Al-Quran, Raden Rahmat juga mengajari mereka kitab-kitab tentang ilmu syariat, tarekat, dan ilmu hakikat, baik lafal maupun makna. Raden Rahmat digambarkan mencontohkan kehidupan yang zuhud dengan melakukan riyadoh ketat. Babat Tanah Jawi menggambarkan amaliyah rohani yang dijalankan Sunan Ampel sebagai berikut. Ora dahar ora guling, anigah ing hawa, ora sara ing wengine, ngibadah maring pangeran, fardu sunatan katinggal, sarwa nyegah haram nakruh, tawajuhe muji ing Allah. Tidak makan tidak tidur, mencegah hawa nafsu, tidak tidur malam untuk beribadah kepada Tuhan, fardu dan sunnah tak ketinggalan, serta mencegah yang haram maupun yang makruh, tawajuh memuji Allah. Di dalam babat Demak terdapat gambaran bagaimana Sunan Ampel memberikan ajaran bersifat esoteris kepada Raden Paku, atau Sunan Giri, yaitu ilmu tasawuf yang didasarkan pada ilmu kalbu sebagaimana dituturkan dalam kalimat berikut. Jeng sinuhun angandiko aris, mengko Raden siro ingsun wejang, ilmu ingkang saektine, den demit anggonipun, paran Raden karete iki, ono lafaz kang endah, demit anggonipun, mengkono unining lafaz, paran Raden karete puniki, TGCB Nasri. Raden Paku matur awak sari, mongso borong ing ngarso sampeyan, dereng dugi kula angger, ing rahos kang puniku, Sunan Ampel ngandiko aris, bisa nora bisoho, lah jawaban kulub, Raden Paku atur sembah sigro jawab bei rukyatil fuad, punika atur pulo. Jeng sinuhun angandiko malih fa ainamat walau fasama wajuloh paran artine, Rahaden nembah matur, kabiron alhamdulillah, lan malih siran, katur pukulun fa subhanallahi bukrotan wa asyila ini wajah tu puniki, wajia manggo karso. Apan lafaz tunggale puniki, atur kulo dumateng sampean, jeng Sunan pangandikane yo bener Raden iku, ide piro dipun tubail, den jeneng ide piro, nembah iro iku, Raden Cinanda kang asto, dipun wejang ilmu ingkang sidik-sidik ruliah kang karupiatan. Menurut penafsiran Syamsud Duha dalam sejarah Sunan Ampel, guru para wali di Jawa dan perintis pembangunan kota Surabaya, tahun 2004, berdasar babat Demak di atas, ajaran Sunan Ampel berangkat dari 3 kata, Bei Nasri, Tubadil, dan Dain, dengan kunci Bei Rukyatil Fuad. Ilmu yang diajarkan itu hanya bisa dipahami melalui mata hati atau mata batin, Bei Rukyatil Fuad. Inti ajaran beliau adalah fa nama tualu fasama wajulo. Kabiran alhamdulillah kasiron, fasubhanallahi bukratan wa asila, ini wajah tuwajia. Berdasar sumber-sumber historiografi sebagaimana terpapar di muka, dapat disimpulkan bahwa Raden Rahmat, selain mengajarkan ilmu syariat juga mengajarkan tarekat dan hakikat, yang dalam babat Tanah Jawi naskah derajat mengajarkan ilmu tasawuf dengan laku suluk menurut ajaran tarekat Naqsyabandiyah. Den Paku inulang ngaji, injeng Sunan Ngampel denta, putus ilmu sedoyone, syariat lawan tarekat, sumerto ilmu hakikat, nulio winulang suluk, ingwer di Naqsyabandiyah. Dengan mengajarkan ilmu tasawuf, Raden Rahmat saat itu dianggap sederajat dengan para guru suci Syiwais, yang berwenang melakukan diksha, atau bayat, yang diberi sebutan kehormatan susuhunan. Demikianlah, gelar susuhunan atau sunan yang diperuntukkan bagi Raden Rahmat dalam bentuk susuhunan Ampel atau Sunan Ampel, memiliki 2 makna yang saling menguatkan satu sama lain. Pertama, sebutan susuhunan atau sunan diberikan kepada Raden Rahmat karena kedudukannya sebagai raja, atau Bupati Surabaya yang berkediaman di Ampel, sehingga menjadi susuhunan atau Sunan Ampel. Kedua, sebutan susuhunan atau sunan diberikan kepada Raden Rahmat karena kedudukannya sebagai guru suci di Dukuh Ampel, yang memiliki kewenangan melakukan diksha, atau bayat, kepada siswa-siswa rohaninya. Usaha dakwah Islam Sunan Ampel yang persuasif dengan pendekatan kekeluargaan dan penuh empati, tidak praktis bisa diterima oleh masyarakat yang didakwahi.
Babat Tanah Jawi misal, menuturkan bagaimana penguasa Madura bernama Lembu Peteng, mengusir dua orang ulama utusan Sunan Ampel, yaitu Khalifah Usen dan Syekh Ishaq. Bahkan, tak cukup mengusir kedua utusan itu, Lembu Peteng dikisahkan telah datang ke Amperdenta, menyamar dan berbaur dengan santri. Saat sholat Isya akan dimulai, Lembu Peteng bersembunyi di kulah, tempat wudhu. Sewaktu melihat Sunan Ampel, ia mendekat dan menikamkan sebilah keris yang sudah dihunus. Namun, usaha itu gagal, dan Lembu Peteng dikisahkan mau memeluk Islam setelah peristiwa itu. Dalam menjalankan ajaran Islam berupa sholat, Sunan Ampel juga mendapat tantangan karena sholat dengan gerakan-gerakan ritualnya dianggap aneh. Di dalam Babat Tanah Jawi digambarkan, bagaimana orang-orang menertawakan Sunan Ampel karena melakukan ibadah sholat yang dianggap aneh. Putro Campa ngabekti yang widi, tininggalan ing wong Majalangu, podo gumuyu kabeh, ujar wong Majalangu, bodoh temen bocah puniki, ngadep ngulon bocah tetigo, cangke mecelathu, tangane ngakep dodo, dengkule dipun pijeti, tumulya ngambung keloso. Namun, Sunan Ampel dikisahkan sangat sabar menghadapi semua celaan. Bahkan, saat dicela karena memilih-milih makanan, menolak makan babi dan katak tetapi memilih makan daging kambing yang apak, Sunan Ampel dituturkan tetap sabar dan tidak marah. Nulio ono wong anom suiji, moro ngucap, maring putro Campa, yo iku kurang pikire, babi gurih datan ayun, kodok kungkang datan binukti, amilih daginge mendo, ambune pan perangus, ananging putro Campa, datan duko maring bocah Majapahit, mila bocah maksih nom-noman. Pengaruh Campa di wilayah dakwah Sunan Ampel. Sebagaimana dicatat dalam historiografi dan cerita-cerita legenda Jawa, tokoh Raden Rahmat yang masyhur disebut Sunan Ampel berasal dari negeri Campa. Sebab itu, jejak-jejak tradisi keagamaan Campa Muslim sampai saat ini, terlihat pada tradisi keagamaan yang dijalankan masyarakat Muslim tradisional di pesisir utara Jawa yang menjadi wilayah dakwah Sunan Ampel. Seperti sudah disinggung di muka, bahwa dalam tradisi keagamaannya orang-orang Majapahit mengenal upacara peringatan terhadap orang mati yang disebut Srada, yakni upacara meruat arwah yang dilakukan 12 tahun setelah kematian seseorang. Setelah kedatangan para penyebar Islam Campa yang dipelopori Sunan Ampel, penduduk Majapahit mulai mengenal tradisi keagamaan kenduri, dan memperingati kematian seseorang pada hari ketiga, ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000, yang jelas-jelas merupakan tradisi keagamaan yang dibawa kaum Muslim Campa. Dalam buku Kerajaan Campa terbitan EFEO, tahun 1981, disebutkan bahwa orang-orang Campa Muslim memiliki kebiasaan memperingati kematian seseorang, pada hari ketiga, ke-7, ke-10, ke-30, ke-40, ke-100, dan ke-1000. Orang-orang Campa juga punya kebiasaan untuk mentalkin orang mati, melakukan peringatan haul, membuat bubur Asyuro pada perayaan hari Asyuro, memeriahkan peringatan Maulid Nabi, yang ternyata sampai saat ini dijalankan sebagai tradisi keagamaan oleh masyarakat Muslim di Jawa. Menurut Eski Fatimi dalam Islam Comes to Malaysia, tahun 1963, mazhab orang-orang Islam di Campa beraliran Syiah. Namun, bagian terbesar orang-orang Islam Campa sudah kehilangan orientasi, dan mengalami diskontinuitas sejarah sehingga tidak mengetahui lagi secara benar jika Islam yang mereka jalankan adalah Islam pengaruh Syiah, terutama Syiah Zaidiyah. Bertolak dari fakta sosiokultural religius pada masyarakat Jawa pasca Majapahit, Sunyoto dalam Sejarah Perjuangan Sunan Ampel, Taktik dan Strategi Dakwah Islam di Jawa abad 14-15, menyimpulkan bahwa upacara peringatan orang mati pada hari ketiga, ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000, termasuk tradisi haul, talqin, adalah tradisi khas Campa yang jelas-jelas terpengaruh paham Syiah Zaidiyah. Demikian juga dengan perayaan 1 dan 10 Syuro dengan penanda bubur Syuro, tradisi Rebo Wekasan atau Arba akhir di bulan Safar, tradisi Nisfu Syakban, paham Wahdatul Wujud, larangan menyelenggarakan hajat menikahkan keluarga, menghitankan anak dan pindah rumah pada bulan Syuro, pembacaan kasidah-kasidah yang memuji Nabi Muhammad dan Ahlul Bait, syiran pepujian yang ditujukan kepada Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, dan wirid-wirid yang diamalkan kalangan Muslim tradisional di Jawa, adalah hasil pengaruh tradisi keagamaan Campa. Bahkan, istilah kenduri pun jelas menunjuk kepada pengaruh Syiah.
karena istilah itu dipungut dari bahasa Persia, yaitu kanduri, yakni upacara makan-makan di Persia untuk memperingati Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad. Pengaruh dakwah Islam Sunan Ampel beserta putra, saudara, menantu, kemenakan, kerabat, dan murid-muridnya yang tersebar di berbagai tempat, tidak diragukan lagi telah memberikan kontribusi tidak kecil bagi terjadinya perubahan sosiokultural religius pada masyarakat, yang sebelumnya mengikuti adat dan tradisi keagamaan Majapahit yang terpengaruh Hindu, Buddha dan Kapitayan. Dalam kebiasaan hidup sehari-hari, misalnya, orang-orang Campa lazim memanggil ibunya dengan sebutan Mak, sedangkan orang-orang Majapahit menyebut ibu dengan sebutan Ina, Raina, atau Ibu. Di daerah Surabaya dan sekitarnya, tempat Sunan Ampel menjadi raja, penduduk memanggil ibunya dengan sebutan Mak. Kebiasaan memanggil Mak itu berlaku juga di daerah Mojokerto sampai Jombang, dan Kediri sampai Nganjuk, yang kemungkinan disebarkan oleh Raden Abu Hurairah, sepupu Sunan Ampel yang tinggal di Wirasabha, atau Mojo Agung. Sebutan itu berkembang pula di sepanjang pantai utara Jawa, yang kemungkinan disebarkan oleh Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Raden Patah, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati yang merupakan putra, menantu, kemenakan, dan murid-murid Sunan Ampel. Bahkan, belakangan sebutan Mak lazim digunakan orang di kawasan pesisir utara Jawa hingga ke daerah Jawa Barat. Pengaruh kebiasaan Campa yang lain, terlihat pula dalam cara orang memanggil kakaknya atau orang yang dianggap lebih tua. Orang-orang Campa lazim menggunakan sebutan Kak atau Kang, sedangkan orang-orang Majapahit memanggil kakaknya dengan sebutan Roko. Orang-orang Campa memanggil adiknya dengan sebutan Adi, sedangkan orang-orang Majapahit memanggil adik dengan sebutan Rai. Orang-orang Campa menyebut anak laki-laki kecil dengan sebutan Kacoa atau Kacong, sedangkan orang Majapahit menyebutnya Rar. Dari satu sisi ini saja, sudah bisa kita ketahui seberapa jauh pengaruh tradisi keagamaan dan sistem sosial Campa Muslim terhadap perubahan sosiokultural religius di wilayah Majapahit yang disebarkan selama era Wali Songo, yang dimotori Sunan Ampel. Pengaruh Campa Muslim tampak juga mempengaruhi ranah kepercayaan masyarakat Jawa terhadap alam gaib dan tahayul. Menurut Sediawati dalam pengarcaan Ganesa masa Kediri dan Singhasari, tahun 1994, kepercayaan orang-orang Majapahit terhadap makhluk-makhluk halus, meliputi kepercayaan kepada adanya makhluk-makhluk setengah dewa seperti yaksha, raksasa, pisaca, pretasura, gandharwa, buta, inara, widyadara, mahakala, nandiswara, caturasra, rahyangtarumuhun, sirangbasaring wanua, sang mangdian kahyangan, dan sang magawai kadaton, para arwah leluhur yang melindungi bumi dan keraton. Sementara itu, orang-orang Campa mempercayai berbagai jenis makhluk halus, seperti Gandharwa, Kelong Wewe, Kuntilanak, Pocong, Tuyul, Kalap, Siluman, Jin Islam, hantu penunggu pohon, arwah penasaran, dan berbagai tahayul yang dalam bahasa Kawi disebut Deguan Tuhuan, yang bermakna sesuatu yang bersandar pada kicauan burung, alias omong kosong. Orang-orang Campa juga percaya terhadap hitungan suara tokek, tabu mengambil padi di lumbung pada siang hari, menyebut harimau dengan sebutan yang atau ong, yang bermakna kakek, dan sebagainya. Dan, fakta sejarah kemudian menunjuk, bahwa kepercayaan Campa itulah yang kemudian menjadi arus utama dari sistem kepercayaan penduduk Muslim Jawa pasca Majapahit, terhadap tahayul sampai saat ini. Islam yang berkembang di Jawa karena perjuangan dakwah Sunan Ampel dan para penyebar Islam abad ke-15 dan ke-16 adalah Islam yang unik. Sebab, ia merupakan akulturasi dan asimilasi dari aspek budaya pra-Islam dengan Islam, baik melalui jalan sosial, budaya, politik, ekonomi, mistik, kultus, ritual, tradisi keagamaan, maupun konsep-konsep sufisme yang khas, yang merefleksikan keragaman tradisi Muslim secara keseluruhan. Dalam konteks akulturasi dan asimilasi itulah, pengaruh tradisi keagamaan Muslim Campa menjadi sangat dominan dalam mewakili unsur sosiokultural religius, dibanding pengaruh tradisi keagamaan Muslim dari tempat lain. Usaha dakwah Sunan Ampel lebih merupakan hasil formulasi kreatif dari tradisi intelektual dan spiritual yang paling dinamis dan kreatif dalam sejarah perkembangan Islam. Hasilnya, semangat dakwah yang terbentuk mampu mempertahankan anasir-anasir lama Kapitayan di satu pihak,
dan melakukan penetrasi sosiokultural religius terhadap masyarakat Hindu-Buddha secara kreatif di pihak lain, dengan memasukkan tradisi keagamaan Muslim Champa melalui pendekatan Sufisme, yang dengan cepat diterima dan diserap oleh masyarakat Jawa. Sekalipun pada usia senjanya Sunan Ampel sudah menjadi tokoh yang sangat dihormati oleh masyarakat sebagai sesepuh Wali Songo, namun tidak ada keseragaman yang mencatat kapan tokoh asal Champa itu meninggal dunia. Babat Inggresik menetapkan wafat Sunan Ampel dengan candra sengakala berbunyi, Mulama Ngampel Leno Masjid, yang selain mengandung makna ulama Ampel wafat di masjid, juga mengandung nilai angka 1401 Saka, yang jika dikonversi ke tahun Masehi adalah tahun 1479 Masehi. Padahal, Serat Kanda mencatat Sunan Ampel wafat dengan candra sengakala, awak kali Guno Iku, yang mengandung nilai angka tahun 1328 Saka, yang sama dengan tahun 1406 Masehi. Sementara itu, dalam historiografi lain tidak tercantum sama sekali tahun meninggal Sunan Ampel. Meski tidak ada kepastian kapan tepatnya Sunan Ampel meninggal, namun makamnya yang terletak di samping Masjid Agung Ampel dijadikan pusat peziarahan umat Islam di seluruh Nusantara.